Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Dia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, salam sehat dan berkah dalam. Hari ini hari Minggu Paskah yang keempat, yang juga merupakan hari Minggu panggilan. Maka pada hari ini kita semua diajak untuk berdoa bagi semakin banyaknya panggilan, suster, bruder, dan imam. Kita semua tahu bahwa dari dulu sampai sekarang, jumlah panggilan suster, bruder, imam tidak pernah cukup. Oleh karena itu, doa untuk mohon panggilan senantiasa masih akan tetap relevan sampai nanti, entah kapan. Namun kita diajak untuk berdoa dengan penuh iman dan penuh kasih, bukan dengan egois. Apa maksud doa dengan egois? Sebagai contoh, Tuhan yang Maha Baik, towean memang banyak tetapi pekerja sedikit. Untuk itu Tuhan, panggillah, tumbuhkanlah benih-benih panggilan bagi anak remaja dan kaum muda kami. Namun Tuhan tolong, jangan anak kami. Ini doa yang egois. Mestinya kita berdoa, Tuhan, dengan tulus ikhlas dan dengan suka gembira, saya akan mempersembahkan, menyerahkan anak kami, kendati pun satu, apalagi itu juga titipan Tuhan, kalau Tuhan berkenan untuk memanggilnya menjadi imam, bruder, ataupun suster. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, dalam Minggu Paskah yang keempat, Injil yang diambil dari kutipan Injil Yohanes, bab 10, ayat 1 sampai 10. Saya akan mengutip salah satu ayat. Akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Dalam perikop ini, Yohanes hendak memberikan kesaksian imannya mengenai siapa pribadi Yesus itu, yakni Yesus adalah pintu bagi kawanan domba. Kita semua mengerti apa peran makna pintu itu. Ketika pintu itu dibuka di pagi hari, domba itu keluar ke padang rumput mencari makanan, bersuka gembira. Kemudian setelah mulai senja, mereka berbondong-bondong kembali melalui pintu itu, beristirahat, dan pada saat malam pintu itu ditutup supaya domba-domba itu aman, nyaman, selamat dari serangan binatang-binatang buas. Mereka aman. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang, hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, namun kiranya tidak lengkap bila Yohanes hanya berhenti pada kesaksian iman kalau Yesus itu adalah pintu kawanan domba, jalan kehidupan, pintu keselamatan. Karena yang namanya pintu bagaimanapun juga terasa sangat pasif. Pintu memang sangat bermakna, tetapi rasanya kurang ada dinamika hubungan dengan mereka yang masuk dan keluar melalui pintu itu, pintu kehidupan, pintu keselamatan. Maka lengkaplah Yohanes memasukkan sebutan lain bagi Yesus, yaitu gembala. Akulah gembala yang baik. Itu ayat berikut, ayat 11. Gembala yang baik sungguh berperan sebagai pengelola yang memungkinkan hidup menjadi semakin subur, semakin sehat. Dan hubungan yang menyuburkan seperti itu mengembangkan seluruh kehidupan, mentransformasi hidup menjadi hidup ini sungguh-sungguh
bermakna, bermanfaat, berbuah, dan mendatangkan berkat. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, melalui dua sebutan tadi, menjadi lebih jelas siapa Yesus bagi kita. Dialah pintu, jalan masuk kehidupan dan keselamatan, serta hubungan akrab dengan Allah Bapa. Lewat dialah kita dapat bertemu dengan Bapa. Lewat dialah kita disatukan kembali dalam hubungan akrab dengan Bapa dan sekaligus gembala kita yang dengan aktif menyertai, menuntun, dan membawa kita kepada Bapa. Dia bukannya menunggu kita, tetapi dia mendatangi kita, bahkan mencari ketika domba-dombanya tersesat. Dia juga menyertai kita yang sedang mengembara di ladang dunia ini. Dia bersama kita dalam pencarian kehidupan di dunia ini, dalam kegelisahan, kecemasan, keprihatinan hidup di bumi ini. Dia menuntun kita agar kita tidak termakan oleh kepuasan dan kegalaan dunia ini. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, bagaimana warta Yohanes dalam Injilnya tadi ketika kita menempatkan dalam situasi sekarang ini yang sedang menghadapi atau dilanda pandemi wabah COVID-19. Pertama-tama kita dipanggil juga untuk sekaligus menjadi pintu dan gembala. Yang namanya gembala atau pastor itu tidak sama dengan imam atau romo saja. Tetapi kita semua bisa menjadi gembala satu dengan yang lain. Kesadaran pertama bahwa virus corona itu menjadi musuh kita bersama. Maka yang paling penting bagaimana memperjuangkan komunitas dan masyarakat yang sehat. Sehingga kita semua itu menjadi garda terdepan dalam mencegah penularan wabah virus corona. Sehingga yang menjadi garda terdepan itu bukan tenaga medis. Saya merasa mereka itu menjadi garda terakhir. Saya mempunyai sebuah tagline atau kata-kata kunci dengan 3S. Stay at home, stay clean, and stay healthy. Tagline ini, 3S ini mencoba menerjemahkan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah sehubungan dengan pencegahan penularan virus corona. Entah yang namanya physical distancing, jaga jarak, mencuci tangan dengan sabun dalam air yang mengalir, serta tinggal di rumah. Bahkan sekarang ini juga hendaknya menggunakan masker bila pergi dari rumah atau keluar rumah. Untuk itu, saudara-saudara sekalian, kita saling bergantung dengan yang lain. Kita tidak bisa memikirkan keselamatan sendiri. Apa yang kita lakukan, apa yang kita perbuat itu selalu mempunyai dampak. Dan di sana sebetulnya kita diajak untuk menghayati bahwa kita semua adalah pintu dan gembala untuk kehidupan bersama yang lebih baik, lebih-lebih dalam kerangka menghadapi wabah atau pandemi wabah virus corona ini. Para pemirsa Pojok Sabda yang diberkati Tuhan, akhirnya selamat merayakan hari Minggu panggilan, dan mari kita bersama-sama dengan disiplin mentaati instruksi pemerintah dalam kaitan pencegahan wabah virus corona itu dalam upaya kita untuk menempatkan diri sebagai pintu dan gembala bagi keselamatan kita semua. Salam sehat dan berkah dalam.